warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqa ma fil ardi linnasi jami'an wa halallahu at-tayyibat wa harramallahu al-khaba'ith. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang halaqah pengajian yang Allah muliakan, kita alhamdulillah di malam hari ini, walaupun Indrapuri dari tadi pagi sampai sore hari ini dan bahkan maghrib tadi masih turun hujan, dan sudah 2 malam untuk malam Sabtu ini Allah turunkan hujan. Semoga ini tanda kebaikan dan dia menjadi barokah bagi kita semuanya. Di pertemuan sebelumnya kita menjawab pertanyaan tentang tentang sholat. Maka malam hari ini Yugo kita sambung tentang zat yang halal yang kita boleh nikmati, boleh kita konsumsi. Saya awali dengan sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah. Suatu ketika Rasul bersabda, kala Rasulullah, inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salatu. Sesungguhnya yang pertama nanti yang Allah akan periksa dari semua amal-amal kita ini, dari sedekahnya, zakatnya, hajinya, puasanya, semuanya, yang pertama yang Allah periksa adalah as-salatu, salatnya. Nah, ketika orang salatnya ini berantakan, maka orang ini yang lainnya tidak akan dihitung lagi. Maka sambungan hadis, ini hadis kursi. Yaqulu rabbuna lil malaikati, lantas Allah berfirman untuk para malaikat Allah. Apa kata Allah? Unzuru fi salati abdi. Ya para malaikat, nekalan salat hambalun, kata Allah. Allah perintahkan malaikat suruh cek semua salat kita ini. Sambungan hadis, atammaha am naqasaha. Apakah salat yang kita amalkan itu sempurna atau berkurang? Berkurangnya ketika orang salat ingat pulain, ketika sholat lupa bacaan ini bacaan itu, ketika sholat diganggu oleh khanzab, maka sholatnya berkurang. Sambungan hadis, fa in kana tammah kutibat tammah. Kata Allah, jikalau sholat hambalun itu sempurna, ditulis para malaikat sholatnya sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'. Namun jikalau salat hamba-hambalun itu, kata Allah, ada yang kurang. Kurang ini, kurang itu, Allah perintahkan malaikat, unzuru hal li abdi min tatawu. Tengoklah apakah hamba-hamba, kata Allah, dia punya salat yang sunat. Jikalau ada salat yang sunat, fa in kana lahu tatawu, hamalun itu, kata Allah, ada dia salat namun enggak sempurna salatnya, kurang-kurang salatnya. Tengok ada enggak dia salat sunat. Kalau ada, kata Allah, sambungan ayat, sambungan hadis, atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'i. Maka salat fardunya yang kurang itu sempurnakanlah dengan salat yang sunat. Maka diantara manfaat orang salat sunat
itu adalah dia melengkapi sholat fardu yang dia amalkan. Subuhnya mungkin kurang, asarnya mungkin kurang, saya kurang, dilengkapilah dengan sholat-sholat yang sunat yang kita amalkan. Namun nyangka Ustaz, banyak kali sunat itu. Tahajud juga sunat, duha juga sunat. Nggak mampu kami Ustaz. Karena banyaknya yang sunat-sunat ini, kalau nggak mampu kita amalkan minimal. Rasul juga mengajarkan dari seorang istri beliau namanya Ummu Hubaibah binti Abi Sufyan. Ketika istri Nabi bertanya ke Nabi, di antara semua amal-amal yang sunat yang berupa sholat, apa yang bisa kami amalkan, apa yang mudah kami kerjakan? Maka Nabi menjawab dalam hadis ini, man shalla fi yaumin wa lailah isnata asrata rakaah. Barang tikato yang sembahyang sehari semalam minimalnya ini 12 rakaat. Maka yang 12 rakaat ini menyempurnakan sholat fardunya yang kurang. Sekaligus dalam hadis disampaikan bahwa bunyalahu baitun fil jannah. Orang yang setiap hari setelah fardu dia amalkan 12 rakaat, maka orang ini sedang membangun rumah yang megah, rumah yang indah di surga. Dunia rumah na rumah kabocuata. Rumah mungkin gak sempurna, gak apa-apa, sempurnakan rumah yang di akhirat dengan cara mengerjakan tadi 12 rakaat sehari semalam. Mana yang 12 rakaat itu? Arba'an qabla zuhri. Kata Nabi, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Rak'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Kalau kita hitung tadi 4 sebelum zuhur, tambah 2 setelah zuhur, 6. Tambah 2 setelah maghrib, 8. Tambah 2 setelah isya, 10. Wa rak'atani qoblal fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Inilah 12 rakaat yang mengiringi yang fardu tadi. Bagi mereka mengamalkan yang 12 rakaat ini, yang pertama fungsinya adalah menyempurnakan salat fardu yang kurang, dan yang kedua, orang ini sedang membangun rumah yang megah, rumah yang indah di surga. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah halaqah yang Allah muliakan. Namun kami mau dengar Ustaz, kon 12 10 pi. Yang kibat juga ada yang 10. Hadis dari sahabat Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sanad yang sahih juga, Nabi mengiringi yang fardu tadi dengan 10 rakaat. Mana bedanya? Rak'atani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Yang tadi 4 rakaat sebelum zuhur, mungkin karena kerjanya telat datang ke masjidnya, dapat cuma 2. Itu pun juga dihitung minimalnya sebelum zuhur itu 2 rakaat. Apakah 2 hadis ini bertentangan? Tidak. Namun 2 hadis saling menjelaskan. Yang waktunya sempurna tadi, datang ke masjid lebih awal, dapat dia azan dengan muazzin tadi, diambillah 4 rakaat. Namun yang agak telat, dia masih punya 2 rakaat. Maka ini diantara salat yang sunat yang mengiringi salat yang fardu. Baik, pada malam hari ini, kemarin kita mengkaji tentang bagaimana cara makan Rasulullah untuk mendapatkan barokah dalam makanan, barokah dalam rezeki yang Allah berikan. Kita masuk malam hari ini kepada zat makanan yang halal dan yang haram, dengan tujuan bahwa kita makan yang halalnya dan kita tinggalkan yang haramnya. Mengingat bahwa alangkah dahsyatnya efek akibat dari makanan yang haram yang kita makan. Maka
Di depan saya di kitab ini, kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, dasar-dasar fikih Syafi'i, karangan Muhammad Zuhaili. Ini adinda dari Wahbah Zuhaili, pengarang fikih 4 mazhab atau Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Nah, di kitab ini di bab Al-At'imah wa Asyribah, di bab makanan dan minuman. Begitu banyak makanan, begitu banyak minuman yang mungkin kita nggak bisa rincikan nih satu persatu saking banyaknya. Kalau binatang mungkin dia banyak spesiesnya, kalau tumbuh-tumbuhan banyak dia jenis-jenisnya. Namun Allah dan Rasulnya itu sudah merincikan, menjelaskan mana yang boleh kita nikmati, mana yang nggak boleh kita nikmati. Maka di antara kaedah umum, langsung Allah menetapkan kaedah itu. Yang pertama, yang para ulama ambil dalam menghukumi tentang makanan minuman ini, ma waradan nas fil kitabi was sunnah bitahlilihi fahuwal halal. Jikalau Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa makanan itu, zat itu, hewan itu, tumbuhan itu halal, maka berarti dia halal. Ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, ma wardan nas fil kitabi awi sunnah bitaharimihi fahuwa haram. Kalau Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa makanan itu haram, maka itu pasti haram. Nanti ada yang dia belum jelaskan dia halal dan belum jelaskan dia haram, maka kaedah yang ketiga, ma lam yarudda fihi nas khas bitahlil awi tahrim faqad udi asyar'u al-hanif aslan yu'arafu bihi al-halal wal haram. Maka nanti ada zat makanan yang Al-Quran nggak rincikan, hadis nggak rincikan. Kaedah yang ketiganya adalah digunakanlah 3 ayat induk oleh para ulama untuk mengkaji, menjelaskan hewan itu, zat itu, tumbuhan itu boleh atau tidak untuk dimakan. Yang pertama, surah Al-An'am ayat 145, Qul la ajidu ma fi auhiya ilayya muharraman ala ta'ami yat'amu. Katakanlah, Rasul menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Ini ayat induk yang pertama digunakan. Yang kedua, juga ayat induk juga digunakan. Ini Al-Maidah ayat keempat. Yas'alunaka maza uhilla lahu. Wahai Muhammad, jikalau orang atau manusia bertanya kepadamu apa yang dihalalkan bagi mereka, kul, katakan kata Allah, uhilla lakumut thayyibat, maka yang dihalalkan itu dia thayyib. Makna thayyibnya, dia mengandung zat bermanfaat bagi manusia, dia tidak menjijikkan, dia tidak merusak kesehatan. Itu dia makna thayyib. Maka Muhammad, jika engkau ditanya mana saja yang halal bagi mereka, katakan kata Allah, uhilla lahumut thayyibat, Allah halalkan bagi mereka yang baik-baik. Yang ketiga, Al-A'raf 158 sebagai ayat induknya, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Tengok, setelah Allah halalkan yang baik-baik tadi, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, Allah haramkan makanan yang dia khaba'is. Apa khaba'is? Lawan dari thayyibat, yang dia menjijikkan, gak enak dilihat, gak enak dirasa, merusak kesehatan, itu dia khaba'is. Maka kotoran termasuk dia khaba'is. Kenapa? Karena kotoran menjijikkan. Maka ini ayat induk digunakan para ulama dalam mengkaji mana saja hewan yang spesiesnya itu ya halal, mana aja yang haram, dan zat-zat yang kita makan. Ini 2 hal yang juga cukup besar ini, makanan dan minuman. Ini malam kita ambil dulu ini makanan. Kita banyak makan ketimbang minum. Makanan yang kita kaji ini banyak hewan-hewan. Ada nanti hewan yang dia hewan itu di bahari, di laut. Ada hewan itu yang dia di daratan.
ada hewan itu yang kita ternak, kita pelihara, apakah semua yang kita pelihara boleh dimakan? Ketua BKM memeliharalah semut. Punya baju semut. Ada ketua remaja. Ini melihara lagi dia. Apa yang pelihara? Umpan ikan yang dia jarak. Apa boleh dimakan? Nah, ini kita kaji lagi nanti. Ini dawabul insi. Ini hewan-hewan peliharaan, mana yang boleh, mana yang tidak. Yang keempat, hawanul wahsy. Ini hewan-hewan liar yang kita buru, mana aja yang boleh, mana yang nggak boleh. Dan yang terakhir itu adalah jenis burung-burungan yang include dalamnya itu dia al-hasyarat, itu serangga. Nanti ada bab dia namanya jalalah. Ini jalalah ini hewan pada dasarnya boleh kita makan, namun karena hewan ini mengkonsumsi kotoran, maka disebut dia dengan jalalah. Banyak kita lihat orang pelihara ikan lele. Bawahnya kolam untuk lele, di atasnya ini kandang ayam. Ayamnya buang kotoran, disambut oleh ikan. Ikan makan kotoran. Dan kata para ahli ikannya bagah rayu. Karena mengkonsumsi tadi kotoran dari ayam tadi. Dan maka sengaja dibuat. Itu BAB tempat buang orang. Itu di kolam itu. Begitu orang buang air besar, ikannya makan. So, ikannya lebih cepat besar. Nah, ini termasuk dia jalalah. Artinya dasarnya ikan itu halal. Namun ikan ini tidak mengkonsumsi kotoran. Nah, ini bab, apakah memang boleh kita makan? Kalau memang boleh, bagaimana caranya? Atau kita sering ini mancing ikan di sungai, ada ikan gabus. Yang makan mungkin dia makannya mungkin agak kotoran ini. Hanya halu, dia paju-paju, liji lah. Yang kotoran, betul, itu halal. Namun ada caranya. Seorang sahabat Ibnu Umar mendapatkan jalalah yang lagi bunuh, makanan yang dia zatnya awalnya halal, namun karena mengkonsumsi kotoran tadi, maka ini hewan jadi dia jalalah. Maka Ibnu Umar mengurung hewan itu 3 hari, diberikan makanan dia yang baik-baik. Nah, setelah 3 hari baru dikonsumsi. Kalau begitu, yang beli ikan lele, yang lelenya itu dari kolam tadi, yang makan kotoran ikan, dan mungkin maaf, kotoran manusia juga, boleh dimakan, tangkap dulu ikannya, kurung dulu selama minimal 3 hari. Kasih makan dia yang baik-baik dulu, baru dibersihkan dan digoreng. Ini cara sahabat amalkan untuk makan makanan yang jalalah tadi. Bapak, Ibu yang terhormati, masuk kita pertama dulu terincikan ini al-hayawanul bahari, hewan-hewan yang ada di laut. Pakan peta kaji, itu di laut juga jutaan spesies hewan itu di laut. Dan bahkan di antara ada namanya dia anjing laut. Ada dia kuda laut. Ini laut semua nih. Apakah semua itu boleh dimakan? Nah, yang kaidah yang pertama, ini para ulama memberikan dalil surah Al-Maidah 96. Tengok, khusus Al-Quran mengkaji makanan dia Al-Maidah. Panjang suratnya ini. Supaya kita jadi pedoman. Inilah pedoman kita untuk makan makanan. Di ayat ke-96, uhilla lakum saydul bahari wa ta'amu. Dihalalkan bagi kalian itu hewan-hewan yang ada di laut. Nah, kaidah pertama, semua yang di laut itu boleh dimakan kecuali kapal selam. Ini baju. Melalui kaidah ini. Hadis yang kedua dari sahabat Abi Hurairah menjelaskan, sa'ala rajulun Rasulullah faqala, ya Rasulullah. Nah, ini seorang pemuda datang ke Rasul, kata Abi Hurairah, dan bertanya, ya Rasulullah,
inna narkabul bahra, kami naik perahu, narkabul bahra, wa nahmil ma'anal qalila minal ma, kami hanya bawa sedikit air. Kata orang ini, fa in tawadda'na bihi atasna, kalau kami pakai air itu untuk berwudu, maka air itu habis, kami kehausan, nggak ada air. Orang ini adalah afatanawadda bin ma'il bahri, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Nabi menjawab, huwa tahuru ma'uhu wa hillu maitatuhu, air laut itu suci airnya dan halal bangkai yang ada di laut itu. Maka tadi nggak boleh bangkai kapal, bangkai pesawat terbang, itu nggak boleh. Namun yang hidup di laut dia halal. Maka ini kaidah yang pertama yang diambil, bahwa semua yang di laut itu dia boleh dimakan. Nanti bagaimana hewan yang di laut itu yang dia punya bisa? Ada ubur-ubur misalnya berbisa, atau apa yang berbisa itu, apa kita makan juga? Tengok, kembali ke kaidah sebelumnya, itu Allah haramkan al-khaba'is, Allah haramkan yang kotor-kotor tadi, artinya dia berbahaya untuk kesehatan manusia, maka itu diharamkan. Kalau begitu, hukum awalnya yang di laut itu halal kita makan. Namun jikalau ada hewan itu yang dia mungkin mengandung racun, yang dia mungkin membahayakan kesehatan manusia, maka hewan itu tidak boleh dimakan. Ini kitab coba merincikan di kalangan Asy-Syafi'iyah saja, artinya para ulama Asy-Syafi'i itu ketika menghukumi bagaimana khinzirul ma wa kalbul ma, bagaimana hukumnya makan ini ya babi laut dan anjing laut. Babi jelas haram, anjing jelas haram, namun ini di laut, anjing laut nih, dan juga babi laut. Maka para ulama berikhtilaf supaya mengatakan bahwa itu nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena anjing walaupun di laut. Itu pun babi laut, babi itu haram walaupun di laut. Namun yang kuat adalah pendapatnya, tengok bahasa kitabnya ini, wal asahu annahu halalun. Yang kuat pendapatnya bahwa anjing laut itu halal dimakan. Kenapa halal? Kembali ke kaidah tadi, Rasul sampaikan, hillu maitatuhu, yang di laut itu halal. Yang bahaya nantinya buaya, ada buaya darat, ada buaya sungai, ada buaya laut, yang kibat. Yang pasti yang haram buaya darat, itu haram memang. Yang buaya daratnya, yang pasti haram. Yang kedua buaya sungai juga haram. Maka di sungai dikurung. Namun juga di buaya laut ini ulama berikhtilaf. Kaidah umum mengatakan tadi boleh, namun begini, kalau memang dihalalkan buaya, itu apa juga buaya? Maka boleh jadi dia al-khaba'is. Nanti ada hukum dia. Contoh, ada namanya dia belut. Mungkin di Jawa, di Palembang, Jambi, Padang, mungkin itu makanan paling favorit. Itu belut. Namun di Aceh orang menganggap bahwa ulu aja lagi kepala ular, dan menjijikkan, maka naik hukumnya dia ke makruh. Orang ketika makan belut yang awalnya dia halal, namun dia jijik tadi, muntah-muntah olehnya, sakit perut. Jadi efeknya dia bahaya kesehatan. Hukum halal awalnya naik dia ke makruh. Kalau begitu, yang jijik makan tadi itu, jadi dia ke makruh. Masuk dia tadi ke kata al-khaba'is. Makanya jangan samakan. Kamu orang Jawa, jip aja lagunya. Kamu orang Padang, jip aja lagunya. Kamu Acehan. Namun di Aceh, belut nggak makan, liji kamu baju. Nah, liji tak bajunya. Padahal lijinya abangnya belut. Abangnya belut nih. Itu liji. Ya, kita kembali kitab lagi. Wa amma ma ya'ishu fil ma'i wa fil barri aidan fa in kana tayral ma'i kal bitti wal izwani. Contoh kita merincikan, ada nanti hewan yang mungkin hidup di air, juga dia bisa hidup di darat, seperti bebek. Ini al-iwas ini
angsa. Nah ini fahuwa halalun, itu halal. Namun dia harus disembelih dulu. Kalau tadi laut, ikan, bangkainya boleh dimakan. Namun yang ini dia mesti menggunakan tazkiyah dulu. Artinya dia kita sembelih dulu, baru boleh kita makan. Nanti kata pengarang kitab ini, kama sayati fituyur, juga ada pembahasan tentang angsa, bebek di bab burung-burung nanti. Terus di antara hewan air juga yang itu diharamkan adalah ad-difda. Itu ad-difda adalah kodok. Oh, saya cari kodok. Canggu. Nyempah lagi nyempah jelah. Canggu. Ada orang buat sate canggu. Namun kitab ini Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa yang dia diharamkan kadibda, itu canggu. Terus apa lagi? As-saratan. Wa sama aidan aqrabul ma. Ini as-saratan ataupun aqrabul ma itu dia kalajengking. Bahkan diharamkan karena dia mengandung bisa. Ini kita menjelaskan kenapa diharamkan, karena dia mengandung bisa tadi. Selanjutnya wal hayyah. Al hayyah itu ular. Ular diudip di air, dia bisa dia di daratan, maka ular ini diharamkan. Namun diharamkan dia karena nggak baik untuk kesehatan orang, karena ular mengandung bisanya. Terus wasulafat. Asulafat ini kura-kura, penyu. Apa saja? Kura-kura, penyu. Ini termasuk diharamkan. Maklumlah Ustaz nggak tahu sacenya apa ini kan bukan. Jadi kura-kura itu nggak boleh. Nawat timsah. Ini timsah buaya. Termasuk buaya juga diharamkan. Maka nanti buaya maksudnya kaidah kedua nanti zina bin minasibah. Setiap hewan yang buas yang dia bertaring. Artinya cari makan dengan taringnya itu. Dan buaya termasuk zina bin minasibah. Hewan buas yang dia bertaring. Maka atimsah termasuk fahuwa haramun, karena dia haram. Maka kalau gitu saya simpulkan bahwa semua buaya berarti haram. Buaya laut, buaya sungai, apalagi buaya daratan. Itu dia haram. Lakin qala Nawawi fil Majmu'. Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab yang dikarang oleh Syekh Razi, saya punya kitabnya ini. Itu kata beliau, al-mu'taman anna jami'a ma fil bahri tahillu maitatuhu illa adibda. Kata Imam Nawawi, semua yang ada di laut itu halal bangkainya kecuali tadi canggu. Canggu di mula. Adibda, kodok. Kecuali canggu itu yang dia tetap haram. Termasuk min ba'di sahabah, para sahabat itu mengharamkan juga tadi as-sulafat wal hayyah wan nisnas. Tadi disampaikan udah sulafat kura-kura, wal hayyah itu ular, an-nisnas itu dia monyet. Berarti si Ben, sana saja. Si Ben. Mr. Ben ini nggak boleh ini. Mr. Ben termasuk berarti dia hewan yang haram kita konsumsi juga. Alama yakunu fi ma'i ghairil bahri, walaupun ini hidupnya tidak di laut. Kan lebih biasa gini. Walaupun dia hidupnya tidak di laut. Untuk tadi canggu, langsung Nabi menjelaskan naha an qatlit dibda. Nabi melarang kita ini membunuh canggu. Kalau begitu larang membunuhnya, larang juga mengkonsumsinya. Itu kaidah hewan-hewan yang larang kita membunuhnya ini, maka dia larang juga kita ini untuk mengkonsumsinya. Di antara banyak hadis menjelaskan bahwa Nabi melarang kita membunuh ini ya al-fa'ar, an-namlah. Ini semut, habis itu tikus. Berarti tikus, semut termasuk juga hewan yang dilarang yang untuk kita konsumsi. Baik, yang kedua, untuk kita tahu pertanyaan,
Al-hayawanu al-barri, ini hewan yang hidup di daratan. Huwa al-kalbu wal khinzir la yahillu akluhu. Ya kagelah. Anjing, babi enggak halal untuk dimakan. Wa kadzalika adamu wal maita, termasuk bangkai yang ada di daratan dan juga darah itu termasuk yang juga diharamkan. Langsung surah Al-Maidah ayat 3 menjelaskan, hurimat alaikumul maitatu wadamu walamul khinzir. Diharamkan bagi awak kata Allah itu bangkai, darah dan juga daging babi. Bahkan karena dia al-khaba'is, termasuk yang menjijikkan. Adapun hadis al-kalbu khabis wa khabisu samanah. Anjing itu haram kita makan, juga haram harganya. Makanya kalau buka usaha nih, jangan buka usaha jual beli anjing. Anjingnya haram, uangnya pun juga haram. Nah, kaidah selanjutnya mengatakan bahwa setiap yang Allah haramkan, diharamkan harganya. Allah mengharamkan babi, maka hasil jual babi juga haram. Allah mengharamkan tadi ular, hasil jual ular itu pun juga haram. Allah mengharamkan tadi itu atimsah, buaya, maka hasil jual buaya itu pun juga haram. Di antara hadis yang dijelaskan nanti, naha Rasulullah an aklil hirrah wasamana. Nabi melarang kita ini, mengharamkan kita itu makan kucing dan juga harga kucing. Maka kucing jangan diperjualbelikan. Bahkan ya harganya juga haram. Karena kucing diharamkan. Nah, yang sejenis kucing juga as-sinur. Apa ini? Musang atau luwak. Diharamkan makan musangnya, termasuk memperjualbelikan musangnya. Makanya menyuruh buka usaha hewan-hewan kayak kalau ini deh, hewan tuh yang jid. Yang pertama kita lengkut. Nah, bukalah kolam ikan. Jual ikan ini boleh. Namun kalau ikannya yang tadi memang jalalah, setelah kublo, kurung dulu. Buatlah berapa petak kolam-kolamnya. Nyok kolam ikan yang diberi makan dengan kotoran tadi, nyok kolam untuk membersihkannya. Nah, ini operasi kolam ketiga, ikan yang siap dijual. Supaya apa? Kita memberikan orang yang membeli itu dengan zat yang baik, yang dia akan datangkan keberkahan. Jadi pikirnya semakin tumbun ngon kotoran tadi, semakin berat dia. Oh, mungkin lewat laba. Jadi pikir lagi nya. Laba mungkin banyak, namun keberkahannya sedikit. Ya. Selanjutnya ini dawabul ins. Ini hewan-hewan peliharaan. Hewan yang boleh dimakan peliharaan. Al-ibil. Ini unta. Wal bakar. Ini lembu. Wal ghanam. Ini kambing. Wa in ikhtalafat anwa'uha. Walaupun jenisnya aneka macam. Contoh tadi al-bakar, lembu. Ada jenis lembu itu jamus, kerbau. Berarti boleh. Maka yang tiga tadi ini semua jenisnya wa in ikhtalafat anwa'uha itu boleh. Maka ayat yang menjelaskan kenapa boleh langsung surah Al-Maidah ayat yang pertama bunyi ayat uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi awak itu hewan ternak. Ini diantaranya hewan ternak yang dia boleh kita makan, boleh kita konsumsi. Wa yahillu aklul khail. Ada pertanyaan, Ustaz. Ya, boleh nggak kita makan kuda? Nah, bukan? Boleh sikan anjing. Oh, punya pendapat. Sikan anjing. Ini dari pak pendapatnya noh. Kau sikan anjing. Karena kuda. Bahkan ada hadis dulu menjelaskan, dulu kuda ini kendaraan untuk berperang. Maka kuda-kuda masih kuat dulu itu Nabi melarang untuk menyembelihnya. Namun kuda yang kedua gimana? Nabi membolehkan. Di antara dalil ini yang membolehkan kita makan daging kuda, seorang sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah yauma Khaibar. Kata Jabir, Rasul melarang kita ini pada perang Khaibar an luhumi al-khumur al-haliyah.
Melarang kita makan daging keledai. Bukan kedelai, kedelai jid. Keledai anjing. Ya, dipilih-pilih kedelai dengan keledai. Nah, kalau kedelai itu boleh. Namun ini yang enggak boleh keledai. Wa azina fi lahmil khail. Namun Nabi membolehkan kita makan daging kuda. Nah, kalau mau kuda berarti boleh. Ini kuda boleh untuk dinikmati, boleh untuk dimakan. Hadis yang kedua menjelaskan, zabahna yauma Hunain. Kami menyembelih di perang Hunain al-khail. Apa al-khail? Itu kuda. Wal bigal wal hamir. Wa nahana Rasulullah anil bigal wal hamir. Nabi membolehkan menyembelih kuda, namun Nabi melarang sahabat Jabir dan sahabat-sahabat yang lain itu menyembelih bigal. Apa itu bigal? Peranakan antara kuda dengan keledai. Itu dia bigal. Peranakan. Wal hamir ini adalah tadi hamir itu keledai. Berarti ini boleh kita makan kuda. Yang haram, yang haram tadi hadis menjelaskan juga bahwa al-bigal ini peranakan antara kuda dan keledai itu haram, keledainya juga haram. Yang ketiga, wala yahillu akl hirrah, enggak halal bagi kalian untuk makan kucing. Selanjutnya juga ini as-sinur, itu musang. Musang enggak boleh juga. Kata Rasulullah, naha Rasulullah an aklil hirrah wa akli samanah. Rasul melarang kita ini makan daging kucing dan makan juga harga kucing. Terus yang enggak boleh juga ini anjing. Ansamanil kalbi wasinwar. Nabi melarang kita makan anjing sekaligus juga harga anjing. Kalau mau berbagi, berikan aja. Jangan dijual. Nah, ini diantara hewan yang kita pelihara dan dia nggak boleh kita makan. Nah, kaedah yang diambil oleh para ulama adalah hadis Nabi yang menjelaskan. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa bunyi hadis? Naha an akli kulli dhinabin minasibah. Nabi melarang kita ini makan hewan-hewan yang buas yang dia punya taring. Ini nabun, ini taring ini. Nasibah ini kaidahnya. Wa akli kulli dhi mikhlabin minat tayr. Kalau burung ukurannya dia punya cakar. Dan dia cari makannya dengan cakar itu. Nah, juga sambung ini tentang ya nanti unggas atau jenisnya dan juga hewan-hewan liar. Silakan yang mau bertanya di poin zat dan makanan yang boleh kita konsumsi. Silakan. Yang banyak bisnis kucing. Oh iya. Gimana dijelaskan ya? Jadi kucing mahal juga. Kucing Anggora, Impor. kucing impor, kucing ekspor, dan kucing-kucing lainnya. Iya, memang ini lagi mewabah ini. Dulu orang hanya punya toko itu laundry. Laundry cuman dia mencuci pakai pakaian kotor. Namun hari ini ada dia toko yang menampung ya titipan hewan. Awalnya warna gabu, urinci gabu dia anu, batekanyan, mbak pautnya. Nah hari ini ada usaha dan banyak usaha hari ini penitipan hewan. Kok bisa ada? Muncul tadi karena banyaknya hari ini hewan-hewan yang dijual, termasuk kucing, dan harganya bukan ya 1-2 juta, bahkan 20 juta, 15 juta. Namun yang jelas bahwa Rasulullah melarang kita ini, naha Rasulullah an aklil hirrah wa samaniha. Nabi melarang kita makan ya kucing dan juga harga kucing. Kalau kita ambil juga, kita jual kucing juga, kita ambil makan juga harganya itu, hati-hatilah. Yang sudah kita bahas kemarin. Setiap yang kita makan dari yang bukan yang halal, bukan dengan cara yang halal, datanglah musibah silih berganti. Pokon menyebarkan. Nah ini di antara hikmah corona. Menyawai kan, sang-sang sakitnya urung yang keri-keri. Awak kampung.
Corona membuktikan. Corona yang kena sekda, bupati, gubernur. Tengok aja main bola yang kaya rayanya, Ronaldo kena dia yang corona. Kena rumah main bola ini kena dengan COVID. Artinya buktikan bahwa penyakit itu tidak hanya hinggap di orang-orang yang kere lagi tanya, namun hinggap juga lah di orang-orang yang bonafit, yang tinggi jabatannya, yang mungkin bersih, higienis dan seterusnya. Nah inilah tadi makanan. Kita bersyukurlah hari ini. Mungkin uang nggak banyak, rumah nggak mewah, kendaraan nggak mewah, namun kita nggak bolak-balik pening. Ada orang semua mewah, tiap minggu 3 pening. Ngapain? Cuci darah. Kita bersyukurlah ini. Kenapa? Kita masih makan makanan yang dia Allah halalkan. Maka pertanyaannya, kenapa orang-orang dulu sehat-sehat dan umurnya panjang-panjang? Hari ini tengok aja hari ini, masih 13 tahun udah pakai tongkat. Kacapi ya, pada umur mau meladu. Jamun umur 50, 60, tegak-tegak mantap. Jauh ulang mantap, jauh lampau. Hari ini baru 20-an umurnya, igo kahanale. Ini kan tadi keberkahan itu yang Allah angkat. Saya mendengar cerita dari orang tua di Aceh dulu. Mandum di belang Ustaz punya jamun, ungkut udo dia. Bahasa Aceh tapi kan yang udo dia. Pun udo dia ni. Jahitat, pun jahitatnya banyak kali. Oh ya banyak kali. Ini bahasa Aceh ini. Jadi udo dia jahitat jamun. Kok bisa di sungai itu banyak ikannya, di belang juga lengkut. Keberkahan yang Allah berikan. Tengok hari ini. Jangankan di sawah, bakrum, dah kali hana lengkut dia. Keberkahan Allah angkat. Nah maka tadi ini kita bersyukur Pak BKM masih makan makanan yang Allah halalkan. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya, sambil nunggu pertanyaan. Tadi ada saya dengar bisik-bisik tapi mungkin malu untuk bertanya. Ustaz, jikalau memang anjing itu diharamkan, kenapa orang pelihara anjing? Jin. Nah, boleh enggak pelihara anjing? Kalau enggak boleh, kenapa Allah menciptakan anjing? Anjing. Maka di antara hewan yang paling setia itu adalah anjing. Banyak kitab menjelaskan, al-kalbu hayawanun amin. Anjing itu teman atau hewan yang paling setia. Di antara Ashabul Kahfi satu anjing. Nah, apakah boleh kita ini pelihara anjing? Untuk apa? Nah, ini kembali dulu nih. Kalau tanyanya boleh nggak pelihara anjing? Kembali bertanya untuk apa? Nyala Ustaz. Untuk jaga rumah Ustaz. Jaga rumah. Ya, hadis menjelaskan bahwa man ittakhadha kalban, barang siapa yang ambil anjing untuk dipelihara dibolehkan. Pertama, lizar'in, untuk menjaga tanaman. Itu boleh. Yang kedua, lisaidin, latih anjing itu berburu. Nah, berburu itu boleh. Yang ketiga, lil an'am, untuk menjaga hewan ternak. Nah, ada orang mengkiaskan, tadi anjing boleh untuk menjaga kebun, boleh untuk menjaga binatang, boleh untuk berburu. Kalau begitu dikiaskan, boleh juga menjaga rumah. Kalau tadi hewan anjing ini boleh menjaga hewan ternak, kandang ternak, namun dia jaga rumah, maka dikiaskan juga penghuni rumah itu juga sama penghuni ternak tadi. Tempat ternak. Anjing dibolehkan jaga hewan ternak. Kalau dibolehkan dia menjaga rumah, maka isi rumah itu juga ternak berarti. Itu kiasnya. Kalau dikias-kiaskan. Namun yang tidak 3 tadi tujuannya, tengok bunyi hadis. Yang pelihara anjing bukan 3 tadi tujuannya, wantaqasa min ajrihi fi kulli yaumin qiratan. Orang yang pelihara anjing yang bukan yang 3 tujuannya, maka setiap harinya itu berkurang pahalanya 2 qirat. Berapa 2 qirat itu? 2 kali gunung Uhud. 1 qirat 1 gunung Uhud. 2 qirat 2 gunung Uhud.
Kita ibadah setiap hari mungkin nggak sebesar masjid ini pahalanya. Namun yang gaduh 2 gunung Uhud, maka orang ini calon orang-orang yang bangkrut. Dapat 5, gaduh 20. Konti 20 gaduh. Maka ini pesan untuk kawan-kawan yang pelihara anjing, silakan untuk hewan ternak, silakan untuk jaga kebun, silakan juga untuk berburu. Bahkan nanti Allah menjelaskan dalam Al-Quran dalam bab nanti kita nih ya as-saidu, berburu nanti itu ada anjing yang mulia, mukallabina. Ini hewan yang terlatih. Maka nggak sama. Apakah semua anjing yang ditangkap oleh anjing itu boleh kita nikmati, kita makan? Tidak. Kecuali anjing yang terlatih. Anjing yang dapat ilmu. Tengok bedanya. Anjing saja yang punya ilmu beda dengan anjing nggak punya ilmu. Apalagi manusia yang punya ilmu, dengan ilmunya dia sholat, dengan ilmunya puasa, dengan ilmunya zakat, dengan ilmunya semua dengan ilmunya beda dengan orang yang beribadah juga namun tidak dengan ilmunya. Maka kata seorang khulafa yang keempat, Ali karamallahu wajah, apa kata beliau? La khaira fil ibadah. Tidak baik suatu ibadah bila ilmin ta'mal, tanpa ilmu diamalkan. Kalau begitu, amalkan ibadah ini dengan ilmunya. Nah, tahu ibadahnya, cari ilmunya. Supaya apa? Sempurna ibadahnya. Nah, maka Islam menempatkan thalabul ilmi faridah. Nuntut ilmu itu fardu ain. Kon padu kipayah. Monyo padu kipayah cukup dengku wandang. Lain bangang-bangang nopo. Kan dengku sirun jarang. Tapi ini fardu ain. Setiap kita ini diperintahkan wajib hukumnya mencari ilmunya dan beribadah dengan ilmu itu. Ya, silakan yang mau bertanya. Masih kita nih, silakan Pak Zakir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian tergilingnya tanpa Oh iya, terenggiling. Terima kasih. Ini pertanyaannya tentang terenggiling. Beklam kalau baca aja, ulang-ulang beklam. Dalam kitab ini, terenggiling disebut dia yarbu. Maka pengarang kita mengatakan wa yahillu aklu yarbu. Dihalalkan makan terenggiling. Bahkan kita menjelaskan yarbu, dua kamus beklam. Apa arti yarbu? Yarbu ini. Ternyata kamus Mahmud Yunus enggak memuat kata itu. Kalau kamus Al-Wasi beklam, mana muajid? Untuk kata beklam di munjid, kamus yang tebal itu. Dijelaskan yarbu itu adalah hewan pemakan serangga atau semut. Nah, kalau gitu betul. Terenggiling itu dia hewan pemakan semut. Kalau gitu Pak Zakiun, bagaimana hukumnya kita ini makan terenggiling? Wa yahillu, halal kalau mau. Ya paling tidak hasilnya kan juga nama. Kalau betul. Ini makanya kalaupun banding lian yang boy plus banding. Tabuknya banding di baju. Puna kura kan? Mau di Menabu malah bukan. Pakai tikamai. Muhar. Dibuat isi. Kadang-kadang ada orang nanti jari banding. Jirai isi. Ngarai mana Iya. Mana punya kan? Guna namanya Banding li. Banding. Apa itu? Banding. Kura-kura. Kura-kura. Oh, penyu ya. Kura-kura. Iya. Namanya pakar bahasa pakar sekali ini. Menyebarnya juga pu bandingan. Iya. Kitab ini menjelaskan Pak Zakiun. Diharamkan sini ini aklu as-sulahpat. Dan sulahpat itu dia memang itu artinya kura-kura. Kalau begitu sulahpat mungkin dia punya banyak jenisnya juga, ya itu tuh. Termasuk kucing diharamkan. Termasuk semua jenisnya, mau yang Angola, mau yang apa, ini semua jenisnya ini. Diharamkan kita nih untuk makannya dan jualnya.
Begitu pun kura-kura dengan semua jenisnya. Yang kecil mungkin patoknya, yang raik mungkin, yang kuning, yang hitam, yang putih, dada macam lah. Nah ini kan anwa ataupun jenis dari kura-kura itu. Namun kalau memang itu usaha Pak Zakiun, kaji tinggalkan usahanya. Namanya usaha, usahanya jual beli kura-kura. Yang banyak tekan main, yang belakang kita tekan main. Betul. Betul. Yang kura-kura liar. Lagi biar. Iya. Berarti nyemangat bagi gimana? Oh. Iya. Kan sampai nanti kan untuk melabuh pura-pura anepu kan. Sulitnya pura-pura kena mangat. Jadi pura-pura dia. Iya. Terima kasih Pak Zakiun. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya, betul. Terima kasih nyo Pak Mahya, kecil Mahya, insyaallah nyo di Pak Mukim syati insyaallah nyo. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kan tadi kita berulang-ulang ini menjelaskan tentang ad-difda dan bahkan hadis sahih itu menjelaskan. Naha Rasulullah an aklid difda wa samana. Nabi melarang kita makan canggu, bahkan juga harganya. Nah, ketika kita sampaikan tadi dia misalnya tadi diharamkan ini anjing, semua jenis anjing itu. Dihalalkan lembu, semua jenis lembu dihalalkan. Begitupun dengan juga ini canggu diharamkan, berarti dengan semua jenis canggunya. Mau yang hijau, mau yang putih, mau yang hitam. Berarti mana jenisnya, gitu dia. Hukum satu dia untuk general. Begini lagi nyan Pak Keci, silakan masih banyak. Yang lain? Yang susah ini manuk kampung kayak baju kotoran tu. Ini dah kamu mau buang betul apa sih tu gebohnya kotoran manuk. Iya. Iya, ayam. Nah ini dah masuk nih. Nyaman dengan ilmu kamu boleh mancing. Artinya apa dia? Ayam termasuk dia jenis unggas. Kita belum bahas ini unggas ini anwa utair. Namun dengan ilmu hasabale. Tanya kiban. Jadi ini ayam hukum dasarnya boleh. Bahkan hadis menjelaskan bahwa Rasulullah pernah makan ayam. Kalau begitu ayam termasuk yang dibolehkan. Dalam kitab disilakan namanya dia Ad-Dajjal. Pengakuan Abu Musa Al-Asy'ari qala ra'aitun nabiyya ya'kulu dajjal. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, saya menengok Rasulullah makan ayam. Kalau begitu ayam halal. Yang kecil masalah adalah nyomano kepajo kotoran. Ya, yang mana kampung. Justru beberapa ada di kulimu saya yang mangat justru malah mano yang kepajo kotoran. Yang hana pajo kotoran hana mangat. Nah, kalau memang kita tahu bahwa ayam kita itu makan kotoran, maka tangkap ayam itu, ada niat mau menyembelihnya memang, kurung dulu minimal 3 hari. Berikan dia padi yang beli memang atau beras yang dia bersih. Lunyo melintin awo saatnya pajan. Urang minggu untuk. Berarti baru kan drop yung mano. Drop juga mano baru minggu baru kandang deh. Dia urang minggu bersih deh. Pakon nawonyo melintin cuco. Tiga maulud mungkin minggunya. Kamu nak kira-kira kan? 3 maulud. Jadi ini ayamnya dikurung dulu baru disembelih ayamnya. Lagi nyan ada pun. Kamu ini anda mengkoro, nanti bandrol ti takuli, dia pemahaman. Ya. Ini ada mana ini kadang-kadang banyak dia konflik tapi nanti. Iya. Namun kita tahu, namun dia ada pun bahwa makanan itu dia makan kotoran. Di antara hewan yang Allah haramkan tadi al-khaba'is, karena hewan itu menjijikkan. Nah, ketika hewan yang halal makan yang menjijikkan, maka hewan itu pun akan tampil jijik dia. Maka tadi caranya
sahabat kalau perlu kurung dulu, baru ini kita sembelih dan kita nikmati. Lagi nyata kuimu? Cahaya tabal. Ya. Bandrok dia. Kagak boh kotoran dari dalam itu. Yogo tersambung pertanyaan lain. Ini hayawanul wahsi. Ini hewan liar. Yang bagi para pemburu-pemburu ini perhatikan apa saja yang boleh kita tembak, boleh kita tangkap dan kita buru. Yang pertama kita ingin menjelaskan kenapa disebut dengan hayawanul wahsi atau disebut dengan hewan liar. Li'annahu yastauhishu minan nas. Yang pertama hewan-hewan ini liar dari manusia. Yang kedua, yanfuru anhu. Hewan ini kalau dekat-dekat manusia lari, takut dia. Yang ketiga, yaskun al-amakin al-wasiyah. Dia tinggal di tempat-tempat yang liar. Kalau kandang, tempat yang jinak. Tapi utun dengan. Nah, maka kenamakannya dengan tadi hayawanul wahsi, hewan yang liar karena dia memang liar. Yang kedua, takut dengan orang liar juga dia dan tinggal di kawasan-kawasan liar. Maka anak-anak kita kalau kita nggak jaga akan jadi dia juga liar juga dia. Malam ho naik rumah, ho kan kakak doh. Kalau seminggu, 2 minggu, nah ujung-ujungnya anak kita menjadi anak yang liar. Maka kenapa nama kering liar itu dia? Nggak dekat dengan kita. Asa jandanyo, asa burung danyo. Jadilah dia hewan liar dan orang pun kondisi yang sama akan jadi dia al-insanul wahsi, orang yang liar. Maka sampainya nih jika liar sih, lagi hewan liarnya. Nah, yang pertama di antara hewan yang liar yang boleh kita makan. Nah, yang boleh dulu nih. Ma yahillu akluhu. Yahillu min hayawanil wahsi al-dhiba. Yang pertama yang boleh dimakan nih rusa. Yang berusa lanjutkan. Boleh, namun nanti cara nanti. Bagaimana kalau sudah ketembak habis itu iplung long. Nah, kan tinggal mumpuk kemati. Mentonjit apa jo? Nah, ini kan nanti di bab dia cara ya penyembelihannya atau cara mensucikannya. Yang kedua juga boleh ini banteng liar. Maka sejenis lembu tadi dia. Di Afrika banyak kali ini banteng liar ini. Yang boleh juga ini al-himarul wahsi. Kalau tadi keledai ahliyah, keledai yang dipelihara itu nggak boleh dimakan. Namun yang liar boleh ini. Wa yahillu min himaril wahsi. Atau ini tadi unta liar juga boleh. Tapi yang jinak dia yang ketidakara itu nggak boleh. Terus yang boleh juga, kenapa dibolehkan? Tadi ada hadis dari Abi Qutadah ini mengatakan bahwa ketika kami ada di Mekah, kami makan itu al-himar al-wahsi. Ini himar wahsi yang liar itu kami makan. Lantas kami tanya ke Rasul, apakah boleh Rasul? Kata Rasulullah, wa kul ma baqiya min lamiha. Mau yang sisa dagingnya habiskan. Berarti itu boleh. Nah, satu ini sangat tahu mana hewannya. Dalam kamus itu menjelaskan dia hiena. Hiena itu sejenis ya serigala mungkin. Nah, kitab ini mengatakan wa yahillu ad-dubu. Dihalalkan makan hiena. Apa alasannya? Karena hiena dia sangat lemah taringnya dan dia cari makan bukan dengan taringnya. Bukalah kamus Google, kita tampil hiena, iya, malah lagi dia serigala, tapi kecil, hiena itu. Namun kalaupun dihalalkan ini, jumpa kita nggak makan juga kayaknya. Anda baju sang, walaupun kita ada yang bolehkan, ya kan? Yang dibolehkan juga, termasuk tadi ini hiena. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um, wa qala Asy-Syafi'i fil wa ma zalan nasu yaquluna baina Safa wal Marwa wal Marwa min ghairi nakirin. Kata Imam Syafi'i dibolehkan hiena itu, bahkan orang dulu kata Imam Syafi'i itu makan hiena yang ada antara Safa dan Marwa.
Artinya Imam Syafi'i juga menghalalkan hiena itu. Terus wa yahillu aklu as-sa'lab. Ini pelanduk ini kita mendui. Pakai kucing. Kali erna. Jadi kan kamus beklam maknanya adalah pelanduk. Arnab. Itu boleh. Oh benar nah. Berarti dia boleh juga ini kita makannya. Nah, yang dibolehkan juga, yang jarang kita makan, nggak pernah makan kita ini. Wa yahillu aklud dab. Ad-dab itu dia biawak. Oh, ini usaha biawak ji orang. Lagi banding menuju. Ini biawak ji tau. Makasih. Dasar apa dibolehkan ini biawak ini? Hadis dari sahabat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu akhbarahu annahu dakhala ma'an nabi fi baiti Maimunah radhiyallahu anha. Suatu hari ini Khalid bin Walid masuk ke rumah Maimunah atas undangan Maimunah bersama Nabi. Fawajada indaha dabban majnuzan. Nah, Maimunah masak daging biawak. Terus faqaddamat dabba Rasulillah. Nah, biawak buno Maimunah dihidangkan ke hadapan Rasul. Namun Rasul menggeser. Nabi menggeser, maka Khalid bin Walid bertanya, "Aharamun ad-dabu ya Rasulullah?" Ya Rasul, apakah biawaknya haram? Kan Nabi tadi menggeser. Nah, Nabi menjawab, "La, tidak. Walakin lam yakun bi ardin qaumi." Namun kami di Mekah itu jarang menemukan hewan ini. Maka Nabi membolehkan makan itu, namun nggak sama antara biawak dan nyohino dengan biawak dan yang di Arab. Nah, kalau bukanya di Google juga biawak Arab muncullah dia. Biawak Arab. Biawak Aceh lebih dia. Kalau Indrapuri kalau minat biawak Indrapuri rupanya. Ya kan? Apa bedanya? Biawak Arab ekornya kembang dia. Kembang ekornya. Anyuhan menyang dia. Maka ini bedanya. Kalau begitu, yang dihalalkan ini biawak yang di Arab, yang diharamkan biawak yang wadanyo. Nah, bunuh karena sana anak Mekah biawak bunuh sana kan kulit di sana. Rupaji haram cik rupaji. Yang dihalalkan adalah biawak yang ada di Arab itu. Ya, ini termasuk tadi hewan yang dia terus yang dihalalkan juga. Wa yahillu aklul arnab, ini kelinci. Pelanduk kelinci nah beda. Tapi kakak sama emang orang tua lebih tahu dia nih mana hewan-hewan nih. Gitu kan. Jadi ini arnab artinya dia kelinci, dan kelinci ini boleh dimakan. Apa dasarnya? Sebuah hadis ini menjelaskan dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Bunyi hadisnya adalah Bu Isa biwarikiha ilan Nabi faqabbalahu wa akala minhu. Nasi urung berikan hadiah ke Rasulullah, itu kelinci, Nabi mencium kelinci itu dan Nabi menyembelihnya dan memakannya. Kalau itu Nabi tidak pernah makan kelinci. Nah tadi yarbu terenggiling udah kita bahas. Yahillu aklu as-samur. Ini berang-berang gimana berang-berang ini? Berang-berang kalau hati dan kamu itu berang-berang deh. Alam iya. Ini termasuk juga dia hewan yang dihalalkan. Berang itu boleh dimakan. Nih, wa yahillu aklu as-samur. Artinya dia berang-berang tadi. Namun lagi bunuh cik. Kalau mang drogli bunuh bini Pak Joji. Walaupun kita bergabung kaji, kita dapat juga manggli denyo, maka meninggalkan lebih baik. Iya, meninggalkan lebih baik. Ya, hewan yang diharamkan, ini hewan liar yang diharamkan. Kaidah mengatakan bahwa yahrumu akli hayawanil waqsi alladzi yataqwa binabihi.
diharamkan makan hewan yang hewan itu dia menggunakan taring mencari makannya. Maka banyak ini. Yang pertama contohnya ini adalah al-asadu, singa Haji Pajo. Terus wal pahdu, padu ini harimau. Wazibu, serigala. Wan namiru, ini puma. Wadubu, ini beruang. Semua nih, taring semua. Terus wal kirdu, monyet. Mr. Bean tadi, Mr. Bean nggak boleh juga ini. Monyet. Wal fil, gajah. Memang sunnahnya kita mencari hewan kurban yang paling gemuk banyak dagingnya. Namun nggak boleh juga gajah ini. Jangan kalau untuk kurban makan pun nggak boleh ini. Walaupun banyak dagingnya, gede badannya, al-fil termasuk dia ini hewan yang haram kita makan. Al-babri, al-babri ini macan tutul. Ini nggak boleh untuk dimakan. Nah terus kalau begitu beberapa kata hampir sama ini. An-namiru, al-barbir, ini kan sejenis harimau. Nah harimau dan semua jenisnya itu, mau harimau Sumatera, mau harimau Jawa, mau harimau Samponi, gitu kan, harimau mana pun semua haram nih. Tanpa mengenal tempat dia, karena ini semua kata hampir sama dan menjelaskan dia jenis tentang harimau itu. Kenapa diharamkan? Yuharrimu alaihimul khaba'is, karena dia mengandung penyakit dan dia membahayakan kesehatan manusia. Maka ini termasuk yang dia hewan yang diharamkan. Terus Nabi memberikan kaedah, hewan-hewan yang liar ini naha an akli kulli dzinabin minasiba. Ini kaedahnya. Semua hewan-hewan yang buas itu yang dia bertaring itu haram. Kaedahnya tadi, kalau burung yang dia punya cakarnya. Nah, termasuk as-sinur. Sinur wahsi, ini musang. Musang itu haram kita makan, juga haram dia harganya. Ini musang. Yang diharamkan juga ini peranakan singa. Singa dengan semua jenis peranakannya. Ini misal singa digabung dengan lembu misalnya. Bapaknya singa, ibunya ini lembu, lahir anak misalnya ini, maka anak itu tetap haram dia. Jadi kalau kita adu tadi ini, ada harimau, kita gabunglah dengan banteng ataupun dengan kerbau, lahir anak, maka ini juga anaknya haram kita makan. Maka jarang orang ambil harimau, singa sebagai penjantan. Nah, haram dimakan memang. Termasuk tadi kuda halal, keledai haram, peranakannya bigol namanya, maka itu haram untuk dimakan. Ini kaedahnya. Yang kelima ini al-hasyarat. Ya, kita tutupnya hasyarat. Apa ini hasyarat? Ini hewan-hewan kecil yang dia serangga. Nah, serangga itu apa saja yang diharamkan? Minha al-aqrab. Aqrab ini kalajengking tadi. Az-zinbur, lalat. Namun begini, Ustaz, di kampung kamu tengok ramai urungnya pelihara manuk. Jadi ketika panen itu lalat banyak kali. Nah, pas ngoji kopi Ustaz, ngoji kopi, tengok mak kopinya, tambahlah kopi puno. Lalat tadi. Sementara lalat ini haram kita makan. Jadi banyak. Maka Nabi ajarkan, idza dakhala dzubab fi ina'i ahadikum. Kata Nabi, monyo lalat masuk ke gelas minum awak dran. Nabi ajarkan, celupkan, tekan dia, tenggelamkan dia. Pakan lahu janahani. Lalat punya dua sayap, yang satu sayapnya itu mengandung racun, yang satu lagi obatnya. Cuma Nabi kan menjelaskan, yang belah tok yang racun, yang belah tok yang dia obatnya. Maunya tamu, penom juga. Ini yang tadi lalat termasuk dia itu hewan yang haram kita makan. Dan banyak ini termasuk ini anwa'u minal hasyarat, jenis-jenis ya serangga.
termasuk hewan melata ini adalah al-wazak. Makna al-wazak cicak. Cicaknya di baju ini. Ini dia al-wazak, termasuk dia itu yang diharamkan. Al-paru ini tikus. Tikus itu pun juga haram untuk dimakan. Hewan yang melata juga itu ular, berbahas tadi. Itu pun juga haram kita makan. Nakutu. Yang boleh makan kutu itu monyet. Maka orang-orang yang makan kutu sama dengan monyet. Maka monyet masuk dia ini nggak boleh kita makan. Monyet betul apa tadi? Kutunya. Nyamuk. Al-qamlu itu boleh makan juga. Dengar oleh nyamuk yang drop nyamuk jaringnya goreng ya. Nah, itu pun nggak boleh. Haram untuk dimakan. Kenapa tadi? Dia menjijikkan. Wa yahrumu aklun nahal. Nah, nih. Kita diharamkan makan lebah. Boleh madunya. Nanti juga ada ini. Tadi kan pura-pura. Hari ini juga ada ini telurnya. Nah, ini para ulama berikhtilaf dalam telurnya, termasuk Imam Hanafi membolehkan. Imam Hanafi menkiaskan tadi dengan ini juga lebah haram dimakan. Namun madunya dianjurkan. Nah, juga tadi ini yang mau menikmati mungkin telur sulahpat, nah itu dibolehkan, sebagian ulama mengatakan boleh. Kalau memang tidak jijik. Tapi Mungkin nabo manuk kupu makanya nabo kura-kura kenya ukuran. Nabo iti nya lebih egot. Apa jauh iti bo manuk ketimbang bohnya lebih akurat. Artinya dia adalah asal tadi ini dia halal dan dia tidak haram. Mungkin ini antara tadi hewan-hewan yang melata ini artinya serangga yang dia diharamkan. Ini hadis menjelaskan kalau Rasulullah melarang kita ini untuk membunuh, maka juga larang kita ini untuk konsumsi. Ini hadis menjelaskan dari Aisyah, qalat khamsun minad dawab. Ada 5 hewan yang kata Rasulullah itu yaktulna fil haram. Ini enggak boleh kita ini membunuhnya. Al-ghurab. Apa ghurab? Raja wali. Cara makan raja wali. Wal hidaah, elang. Elang juga haram dimakan. Terus wal akrab, kalajengking. Wal fa'ar, tikus. Wal kalbu, anjing. Berarti kalau begitu kaedahnya Nabi melarang kita membunuh hewan, sekaligus juga melarang kita untuk memakannya. Kenapa? Ketika orang bunuh hewan tadi gak makannya, maka sia-sia dia. Mubazir. Tapi ketika dibunuh tadi lembu, dia sembelih lembu, dia makan, enggak sia-sia dia. Maka tadi semua yang Allah ciptakan ini dia punya manfaatnya. Ini diantara hewan yang kecil, yang serangga yang nggak boleh kita makan. Tanggung contohnya. Ini unggas. Unggas yang boleh kita makan. Mayahillu akluhu minat tayr. Burung unta itu boleh. Burung unta itu boleh. Adiku, ayam jantan itu boleh. Ada jajah ayam inong atau ayam yang betina. Al-hamamah merpati juga boleh. Ada raj, ini burung kecil karena burung yang pipit. Nah, itu juga boleh dimakan kalau mau. Terus al-qamhu, ini burung yang merah paruhnya. Burung apa itu? Dia burung ini merah paruhnya ini. Nah itu juga al-qamhu kitab dia boleh untuk dimakan juga. Al-quta ini burung Sahara. Al-butu bebek boleh. Al-iwas ini angsa boleh. Al-karoki, nah ini karoki ayam yang panjang apa ini kalkun. Nah, itu juga boleh. Berarti kalau kalkun harapnya al-karoki. Karaoke. Karaoke. Bunyi lagi dia. Karaoke. Al-karoki. Terus al-uspur, burung-burung kecil itu pun juga boleh yang dimakan. Yang nggak boleh kita makan. Tadi rumusnya mengatakan bahwa zimikhlabin, burung yang punya dia cakar dan cari makan dengan cakarnya. Banyak contohnya ini yang nggak boleh. Raja wali, elang tadi. Terus apalagi al-ghurab ini nggak boleh juga.
Di antara tadi hewan yang nggak boleh. Terus at-tawus, burung merah itu nggak boleh. Burung kakak tua itu nggak boleh. Yahrumu akli al-babagha. Al-babagha artinya dia kakak tua. Jangan boleh kita makan. Yang kita makan bang itu memang. Terus yang nggak boleh makan juga ini burung hudhud. Burung hudhud termasuk ini burung yang sangat berjasa ketika Nabi Sulaiman. Ini burung hudhud. Nabi Sulaiman kumpulkan semua jenis hewan, yang absen burung hudhud. Kabangnya Nabi Sulaiman, hau kau hudhud. Nah, dalam marahnya Nabi Sulaiman datanglah hudhud. Lalu tanya, dari apa? Kata hudhud, ya Nabi Sulaiman, pasukan ratu siap datang ke negerimu akan menghancurkanmu. Saya baru pulang dari kerajaan Bilqis. Langsunglah Nabi Sulaiman buat proyek. Buat penawaran. Siapa yang mampu pindahkan singgasana Bilqis? Wah, ini buka proyek, lelang proyek mengangkat ini singgasananya Bilqis ke tempat Sulaiman. Maka jin pemenang proyeknya. Lelang ini itu jin yang angkat singgasana Bilqis ke tempat Nabi Sulaiman. Akhir kisah jadi istrinya Nabi Sulaiman. Nah, maka burung hudhud termasuk ini burung hudhud yang nggak boleh kita konsumsi. Apa karena jasa beliau? Wallahu a'lam. Penjelas ini kita menjelaskan bahwa nggak boleh makan burung hudhud. Terus burung as-surat, ini burung pelatuk. Burung pelatuk. Burung pelatuk itu juga yang haram yang kita konsumsi. Namlah semut. Itu haram juga kalau kita makan burung. Nah, ini al-khufas. Wala taqtulu khufas. Janganlah bunuh kelelawar. Bahasa Arab kelelawar al-khufas. Kalau begitu al-khufas termasuk hewan yang nggak boleh kita konsumsi. Namun Ustaz kan makan buah-buahan Ustaz, sehat makanannya, bersih makanannya. Maka ada hal lain. Maka menurut para ahli di China munculnya COVID-19 gara-gara si khufas ini. Gara-gara si kelelawar ini. Maka ini begini efek di kelelawar itu. Maka diharamkan. Ini antara tadi hewan-hewan dan burung-burung yang diharamkan. Ya, kalau BWT yang mau bertanya silakan. Burung kan anak putihnya. Nah, belum tentu yang diharamkan zatnya diharamkan yang lainnya. Contoh kayak Buno, diharamkan an-nahlah. Apa nahlah? Itu lebah. Lebah diharamkan. Namun madunya dianjurkan. Nah, maka hukum tadi ini kita belum bahas itu. Mungkin dikiaskan oleh tengku saya pulau senyo lagi kura-kura kura-kura hanjit apa jo, bohijit aku. Mungkin itu begitu juga. Yang banyak kaji-kaji ini mana lebih? Oh benar nah. Namun yang kabar gembira ini kita yang belum pernah mengkonsumsi kura-kura, alhamdulillah. Nah begitu kan. Namun untuk orang Melabu mereka hukum lain lagi pada Kuno, apakah boleh atau tidak. Namun yang zahirnya kitab ini menjelaskan bahwa kita diharamkan untuk makan kura-kura. Mengingat waktu sudah habis, mungkin malam hari ini kita belum mengkaji ini yang dia hewan-hewan yang peranakan. Lagi Pak Buno, namun sepita sudah kita kaji hewan yang peranakan ini. Yang jelas bahwa yang kadeh badannya yang dia zahir dan semua kita sepakat bahwa memang itu halal, maka itulah lebih baik. Kalau nanti apa ditanya,
tadi Ustaz Begah bunuh bahwa yang musang itu, yang luwak itu haram kita makan. Bagaimana hari ini orang minum kopi luwak? Walaupun ada pendapat mengatakan boleh, yang kotorannya selama kopi itu nggak pecah, maka kotoran nggak masuk ke kopi itu, maka kopinya boleh dikonsumsi. Namun jikalau kopinya itu pecah, kan yang meno kopi luwaknya, nyo na luwak pada berdombo, tajuk kopi ke baju kopi, dapreh nyo, ji, nyo ji nyo, dapreh ji, tubit, dapat sepat. Inilah bahan untuk buat kopi luwak. Biar nikmat dia. Nah, bagaimana hukum makannya ini? Walaupun ada pendapat mengatakan bahwa selama kopi ini nggak pecah, nggak bercampur dengan kotoran tadi, itu boleh. Namun menyena kopi lain, maka lebih cocok kopi lain. Nggak perlu lain kopi lain, itu lebih aman. Ketimbang kita minum ini, walaupun ada pendapat mengatakan bahwa nggak pecah, namun nggak pecah deh. Ada orangnya, mungkin nggak pecah deh. Nah, kau kan? Kita nggak tahu proses seperti apa, walaupun kita bunuh ukurannya hana pecah ukurannya, mungkin ketika bukain, nah pecah mungkin deh. Tanggungnya dua bopinya jadi masalah. Maka tadi lebih tepat kita ambil langkah adalah menyena kopi lain, banyak kopi lain. Maka itulah lebih tepat kita ambil. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, ini insya Allah kita sudah mengkaji zat yang kita makan ini yang halal. Permintaan dari jamaah dan juga ketua BKM itu hari kita mengkaji bagaimana mendapatkan rezeki ataupun uang yang dia halal juga halal kita konsumsi dengan tema fikih muamalah. Mungkin ke depan kita akan mengkaji perlahan-lahan fikih muamalah ini, toh yang jid yang tak pubut, toh yang hanjit yang tak pubut. Namun mohon maaf untuk malam Sabtu ke depan nyolong tuan pahna jadwal dibirin lagi lumpuh gahoronya, maka untuk malam Sabtu ke depan kita ambil istirahat dulu, libur, dan kita mulai lagi insyaallah di malam Sabtu selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.